Ya halo semua, balik lagi bersama gue Mail lah. Jadi di video kali ini kita pengen ngebahas tentang si E36 ini. Soalnya biasa gue ketika beli barang baru nih, antara kayak waktu itu si ZX dan si Beat, itu kan kalau gue beli barang baru tuh gue langsung review ya, minus satu apa, kelebihan apa, kekurangannya apa. Nah semenjak gue ngambil si E36 ini, gue belum sempet nih ngebahas tuntas tentang semua yang ada di E36 ini nih yang gue beli. Entah kondisinya tuh gimana, mulus apa enggak, yang udah dimodif apa aja. Pokoknya ntar bakalan kita bahas satu persatu dan videonya terpisah. Untuk video kali ini kita pengen ngebahas tentang kekurangan nih yang gua ambil dari BMW E36 ini. Jadi ini ketika gua ngambil itu nggak 100% mulus, pastinya ya cuy, banyak banget kekurangannya juga. Makanya di video kali ini bakalan kita bahas dan kita tuntasin juga nih kayak spend harganya itu berapa, sama apa aja part-part yang rusak ini nih cuy, kayak gitu. Nah jadi sebelum kita lanjut, ini merupakan BMW E36 tahun 96 cuy. Nah ini tipenya itu adalah 320i menggunakan mesin M52. Jadi untuk 320 itu mesinnya itu ada banyak, ada yang M50 dan ada juga yang M52. Nah kebetulan nih gue dapet yang M52 dan kata mekanik tuh emang ini mesinnya tuh lebih jospar dah pokoknya dibandingkan yang M50 kayak gitu. Untuk harganya sendiri nih sebelum kita ngebahas lebih lanjut, gue dapet di harga yang nggak begitu tinggi dan nggak begitu murah ya. Pokoknya tengah-tengah harga kisaran E36 lah ya. Untuk harga segitu juga itu masih bisa buat apa ya, buat ngerjain PR-PR yang lainnya deh pokoknya. Jadi nggak begitu mahal dan nggak begitu murah ya, tengah-tengah lah cuy. Untuk kondisi dari luarnya kurang lebih kayak gini nih ya kan. Ini bisa dibilang apa ya, udah cakep sih ya, udah mulus nih kayak gini tuh. Dan oh iya, ini juga udah sedikit gue modifikasi mulai dari kaki-kaki dan semuanya, jadinya tampaknya itu agak sedikit berubah dan sedikit berbeda cuy. Tuh, dibandingkan sebelumnya itu kayak gini nih. Nah itu yang pas banget gue beli. Jadi langsung aja nih kita pengen ngebahas minusnya tuh apa aja sebelum nanti di video berikutnya kita mau ngebahas part modifikasinya. Nah yang pertama ketika gue beli mobil itu adalah di bagian ban belakangnya itu botak parah cuy, asli. Jadi untuk di area ban belakang itu di kanan dan di kiri tuh bener-bener udah botak dan udah abis total cuy. Bener-bener seratnya itu udah kelihatan. Jadi ketika gue jalan tuh emang suaranya udah serok begitu cuy. Pokoknya itu bener-bener harus udah diganti. Itu minus pertamanya cuy, bannya tuh botak ya kan. Jadi pas gue beli nih mobil nggak lama tuh gue langsung aja ngemodif si area kaki-kaki, terutama ganti velg dan ganti ban. Dan itu sebelumnya menggunakan velg Alpina ring 18 cuy. Itu menurut gue kegedean, jadinya gue turunin ke ring 17 nih. Kalian gue ganti ban juga kayak gitu. Jadi yang pertama kalinya itu gue harus jajan ban dulu yang harganya lumayan juga sih ya. Untuk ukuran ban-ban gede kayak gini nih, ukuran ring 17 ataupun ring 18 kan kisaran 800.000 deh di bagian belakang satu ban. Sedangkan tuh kanan kiri dan ditambah gue jajan juga di bagian depan. Jadi minus yang pertama itu adalah di bagian bannya botak ya. Menurut gue itu wajar pemakaian sih ya, namanya juga mobil dipakai dari tahun segitu, pastinya juga butuh diganti bannya ya, minimal 5 tahun sekali tuh ganti ban wajib lah ya. Terus habis itu di bagian perbodian, jadi ini overall untuk bodinya tuh mulus cuy, cuma ada beberapa titik yang agak sedikit baret-baret halus cuy. Nah ya itu adalah di bagian ini nih, dia nih tuh kalau ngeliat detail sini ada noda sedikit nih, juga agak ngekelopek sedikit nih kan tuh kayak gini. Terus habis itu di bagian ini juga spion, cuma wajar sih ya, namanya juga pemakaian, pastinya ada baret-baret, cuma ini overall masih mulus ya. Kayak di area sini nih tuh ya kan, dia mengkilapnya tuh masih kelihatan. Terus juga ini juga tuh, nah masih kelihatan juga. Terus habis itu yang kelihatan banget tuh ini, nah jadi di sebelah sini tuh ada yang udah kelupas cuy di bagian ininya nih, catnya ini nanti harus dibenerin juga sebelum makin parah ya kan. Terus overall sih sisanya aman sih ya, mulus tuh ya kan. Jadi nah di bagian belakang sini juga ada dikit baret-baret halus, cuma ini masih wajar lah ya kayak gini nih. Ini kemungkinan mundur nabrak ini juga agak ngekelopek dikit. Terus sisa-sisanya aman, jadi baret halus dikit banget lah ya. Di bagian luar udah sih ya, kurang lebih tuh semuanya masih aman-aman jaya. Kayak ini di area sini juga semua wiper-wiper semua pokoknya masih bagus lah menurut gua. Nih di bagian depan juga di area lampu dan lain-lain, sen semuanya, fog lamp itu semua masih nyala, masih berfungsi, masih aman semua. Buat di bagian belakangnya juga nih di area stop lamp itu juga masih aman semua cuy. Pokoknya semua masih nyala. Ntar nih mobil bakal kita ketengahin biar looknya makin enak lagi. Kita masuk ke bagian dalam nih. Nah set, ini jadi baru pertama kalinya nih gua ngevideoin sampai area dalam. Sebelumnya tuh kayaknya belum pernah deh.
Jadi ini dia di area dalamnya si E36 ini. Ini kurang lebih kayak gini nih di area dalamnya. Yang bikin PR-nya nih mobil. Nih kita ketengahin dulu deh mobilnya biar makin enak lagi. Ya jadi kayak gini nih buat di bagian dalamnya. Oh ya, kuncinya juga masih ada 2 dan masih mulus juga nih cuy. Asik, masih nyala juga. Ini buat kuncinya masih aman. Nah, terus habis itu yang PR-nya banget tuh adalah itu dia udah dilepas, yaitu adalah modul power window dan central lock. Nah ini nih yang agak fatal sih ya. Jadi modulnya itu dilepas dan semua kaca tuh nggak bisa turun. Turuninnya tuh dia di sini, naikin turunin tuh di sini. Jadi itu nggak main cuy, tuh. Ya kan, sama owner sebelumnya sih dia bilang katanya modulnya itu yang error. Nah bisa jadi juga selain dari modul itu dari motornya si pintu ini, entah dari motornya atau dari dinamonya, kan kita nggak tahu juga nih ya kan. Dia bilang katanya modulnya, bisa jadi juga dari part-part yang ada di dalam pintunya, makanya dia ngelepas modulnya. Nah itu dia tuh R yang paling ngeri sih ya. Nah buat budgetnya itu modul kisaran 1,5an sampai 2 juta lah ya untuk modulnya doang. Itu belum termasuk kayak motor di setiap pintunya. Bisa jadi juga kayak motor di bagian sini yang rusak, di sini benar apa enggak, bisa jadi semuanya juga, kita nggak tahu juga, makanya nanti mau dicek-cek juga kayak gitu nih. Jadi PR nih mobil, kacanya tuh nggak bisa turun, nggak bisa dinaikin turun semua. Terus abis itu si ngunci ininya juga harus satu-satu, jadi kayak gini nih, setiap pintu semuanya satu-satu. Cuma secepatnya gue harus ngebenerin ini nih biar aman juga dan biar enak juga. Entah di dalamnya itu motor atau dinamonya juga yang error, kita nggak tahu, makanya harus kita beliin dulu nih modulnya, kita pasang di sini, baru nanti kita lihat apakah ada kerusakan di bagian pintu kayak gitu. Nah makanya tuh buat spend budget juga sih ya untuk lebih nawar lagi cuy harga dari E36 ini. PR yang berikutnya itu adalah di bagian, nah ini dia nih panel AC-nya. Jadi ketika kemarin gue nyalain, dia itu bisanya cuma nomor 1 doang. Maksudnya tuh gimana? Jadi nomor 1, 2, 3 tuh untuk semburan anginnya ya lah ya, kita ngebahas gitu ya, itu sama semua cuy. Jadi 1, 2, 3 tuh sama, baru giliran di keempatin, nah dia itu gede banget anginnya kayak gitu. Jadi untuk itu kita harus ngeganti sekotak ini nih, dan untuk budgetnya itu kisaran 1 jutaan nih buat copotan ini. Dan kita udah nggak bisa nyari yang baru, adanya itu nyari yang copotan. Cuma kelebihannya tuh kayaknya di bagian depannya ini nih, itu kita bisa ganti cuy. Yang penting kita ngambil isinya aja, ngambil mesin dalamnya aja lah. Kalau misalnya dari bentukan luar itu kurang ya nggak apa-apa, yang penting kita ngambil di bagian dalamnya aja, ntar luarnya pakai punya kita lagi. Tekan kompor gini nih harus diganti karena emang 1, 2, 3 nya tuh nggak main. Berfungsi juga ketika lagi siang-siang sih ya. Misalnya kita agak panas kan kita bisa nomor 2in atau nomor 3in cuy, jangan di nomor 1 mulu. Kalau nomor 1, 2, 3 kan anginnya sama nih, makanya ntar patnya kita ganti juga nih di bagian ini. Terus next di bagian audio nih cuy. Nah kita lihat dari belakang. Nah jadi ini dia nih udah kita buka di bagian bagasi. Nah di sini tuh ada subwoofer, cuma ketika gue nyetel lagu itu subwoofer tuh nggak nyala cuy. Harusnya kan biasanya ada duk-duka lah ya, ada ngebahasnya dikit-dikit lah gitu sampai jantung ya kan. Nah cuma ini nggak ada nih, gue juga bingung nih, ini antara emang sistem perkabelannya atau emang dari sininya nih, dari si tipnya inilah ya kita nyebutnya. Maka nanti mau dicek lagi itu ada kabelan yang belum dipasang atau gimana. Jadi speaker nyala tetap, cuma dari bagian sini-sini aja, dari pintu sama di bagian belakang situ tuh yang kotak tuh gitu aja. Terus habis itu sejauh ini masih aman untuk area lampu semua dan lain-lain tuh masih nyala semua, masih aman cuy. Nggak ada yang aneh-aneh kayak sampai lampu dalamnya itu juga nyala, nih nyala semua juga masih aman dan masih nyala cuy. Jam semua itu masih berfungsi normal, instrumen di sini juga berfungsi normal semua. Gokil sih, agak fatal tuh itu sih di area modul. Nah itu tuh yang nanti harus benahin lagi biar kita bisa buka kaca dan bisa ngekunci. Tapi gokil sih ya, untuk mobil di tahun seginian itu udah elektrik semua, udah elektrikal gini, udah bisa naik turun, keren. Di bagian ini dia nih, set. Nah ini dia nih, jadi nih harus agak kita buka dulu. Bagian pintunya itu ada yang sedikit keropos ya. Nah ini dia kayak gini nih, ini udah mulai warnanya berubah. Ini harus benar-benar harus cepat-cepat kita beresin juga. Sama di area situ tuh, nah itu dia tuh. Jadi emang itu kan air tetap lewat ya dari kaca rembes ke situ. Nah cuma ini kayaknya karena udah terlalu lama kena air kering gitu, ini harus buru-buru diberesin nih. Jadi ini ada yang sedikit ngarat dan sedikit keropos, cuma masih ini sih ya, masih kuat. Alangkah baiknya harus cepet-cepet kita beresin juga nih, soalnya kan kita sering nyuci mobil ya kan, kadang kehujanan juga. Nah itu dia tuh harus diberesin juga di area keropos. Terus kalau buat di bagian dalam sini nih, di balik aki semua itu kemarin udah gua cek-cek, emang di
Ya pokoknya di bagian dalam sini dicek-cek tuh aman, gak kropos. Di pinggiran-pinggiran sini juga semua aman. Terus kemarin dicekin juga sama si Albert, mobil juga masih lurus, gak belok atau gak bekas nabrak atau gimana-gimana deh. Yang gue lihat di area situ tuh ada sedikit keroposnya. Jadi sebelum kita lanjut ke bagian mesin, overall itu di bagian luar dan di bagian dalam tuh emang bener masih aman semua cuy. Gak ada minus-minus yang parah lah ya gitu. Kayak di bagian lampu, terus habis itu buka bagasi dan semuanya tuh masih mulus ya. Cuma ada sedikit-sedikit baret-baret tipis lah ya nih kayak gini. Itu wajar pemakaian. Kalau misal nggak mau baret-baret ya mobil dipajang aja di rumah ya kan. Nah buat di bagian luarnya juga masih oke banget cuy ya kan, masih apa ya, masih seger lah ya. Terus juga buat di area spion ini nih yang buat gerakinnya juga kanan kiri semua masih berfungsi normal. Yang enak sih juga di bagian dalamnya nih, buka tutup pintu juga masih oke. Suaranya juga masih khas banget mobil-mobil BMW Eropa cuy nih. Tuh kabin dan lain-lain masih kedap, masih antep lah ya. Suara-suara aspal nggak begitu masuk, nggak masuk nih. Jadi kayak gini buat di area dalamnya E3. Emang nih feel berkendaranya tuh enak banget. Habis itu buat di area bangku juga semua masih aman cuy. Naik turun bangkunya juga masih oke, maju mundur semua masih oke. Ini semua masih berfungsi normal, masih aman semua. Itu lampu-lampu semua masih berfungsi, masih aman. Cuma ya ini nih tadi nih power window-nya itu loh yang agak sedikit risih. Kita nggak bisa buka kaca ya. Kalau misal kita di jalan pengen ngasih gopean ke Pak Ogah no, yang belokan puter balikan lurusan gitu ya kan, kagak bisa ya kan. Parkir bego dari kemarin gimana ngebuka pintu. Jadi gue kadang ngebuka pintu. Nah yang paling PR tuh kalau di tol ya kan, juga harus ngebuka pintunya juga tuh. Wah itu bener-bener PR parah sih. Terus next kita lanjut aja ke area mesin cuy. Kita buka nih bagian depan. Oke langsung aja set ke bagian engine cuy. Nah buat ngebukanya itu masih enak juga nih, hidrolik dari ini ngebuka kap mesinnya. Dan ini dia nih di area engine-nya si E36. Nah jadi ini juga masih oke banget. Palingan ya ada beberapa yang sedikit sih ya nih kayak gini nih. Dia di sini nggak ada tutupnya. Cuma nanti kita cari copotan aja cuy biar looknya tuh makin enak. Kalau kayak gini kan rapi. Nah terus habis itu nggak ada ininya nih dia nih. Nih tutup ininya nggak ada. Cuma nanti kita beli juga copotan. Aman lah cuy. Wah karet-karet gini tuh juga masih aman, masih kedap, masih oke cuy. Nah cuma PR-nya itu adalah di bagian air mas nih cuy. Nah jadi air mas dari E36 ini emang sangat-sangat riskan ya. Mobil-mobil E36, apa enggak kalian yang udah pakai E36 pasti bakalan tahu nih banyak banget PR-PR tuh di sini. Nah jadi di E36 ini ketika kemarin gue nyobain buat pertama kalinya tuh emang sedikit berebet. Gue kira tuh emang dari bensinnya yang udah habis, ternyata ketika udah diisiin full dia masih agak berebet di RPM 2000 sampai 3000 gitu deh. 3000 kurang lah, 2800 itu berebet. Nah PR itu adalah di bagian air masnya ini. Jadi gue harus ngeganti si area air mas ini. Nah air mas itu juga harganya lumayan juga cuy, startnya dari 500.000 sampai seterusnya, sampai yang paling mahal juga ada. Nah cuma yang 500.000 itu yang KW cuy. Nah cuma kata si Albert nih, si air mas ini emang gambling cuy. Kadang pakai yang KW tuh juga bisa nggak berebet, kadang yang pakai yang bagus pun juga masih berebet. Jadinya untung-untungan kayak gitu. Pokoknya cocok-cocokan deh sama mobil kalian. Dan ini nanti kita bakalan ganti juga si air masnya ini supaya lebih enak lagi mobil tuh nggak berebet. Jadi sekarang tuh masih agak berebet-berebet gitulah di bagian air mas. Nah terus habis itu next adalah di area fan. Nah ini nih di area extra fan, nah itu tuh di dalam kayak ada kipas. Itu juga secepatnya harus diganti cuy, karena itu berkaitan tentang si suhu dan si AC kayak gitu. Takutnya ntar di bagian AC ada yang kenapa ya kan. Jadinya harus cepat-cepat diganti juga extra fan-nya itu deh, electrical fan-nya, biar lebih enak lagi ya. Kadang PR-nya di situ kalau misal itu nggak diganti takutnya ntar merembet kemana-mana. Cuma ini masih opsional sih ya, nggak separah yang kayak tadi air masnya itu. Terus overall di bagian mesin tuh masih oke banget sih. Mobil juga kering nih, nggak ada rembes-rembes, nggak ada gimana-gimana. Radiator semua juga sih aman tuh kayak gini. Cuma yang namanya mobil tua jadi wajar untuk looknya tuh nggak bersih-bersih amat. Cuma tenang, ntar kita bakalan ngedetailing si E36 ini supaya makin kinclong lagi. Dan sekarang kita coba dengerin nih suara mesin mobil ini gimana. Jadi emang bener-bener masih enak banget sih suaranya, mulus cuy. Ini dia nih suara mesinnya, jadi bener-bener masih enak banget, gak ngelitik atau gak gimana-gimana. Kedengeran sih ya suara-suara mesin sehat.
Sip, jadi kurang lebih kayak gini nih buat minus-minusnya mobil yang gua ambil di awal bulan Desember kemarin, ya kan. Jadi ini mobil kurang lebih hampir udah sebulanan lebih deh di rumah gua, cuma dari kemarin tuh ngebengkel juga karena beberapa masalah dari mobil ini. Next kita bakalan ngebenahin dan ngebenerin banyak PR dari E36 ini. Jadi kalian stay tune terus. Buat kalian yang punya penyakit sama nih kayak gini, kalian bisa nontonin di next video gue ini. Sama satu lagi, itu ada yang ini nih di area sini nih. Nah, pokoknya itu di kolong di gardan itu ada yang bocor cuy, ya sealnya gitu. Gue udah beliin tadi sealnya di dalam dan nanti kita tinggal ganti sealnya aja. Udah sih, sisanya aman. Ini buat part-part yang kelihatan, sisanya itu paling ya berkala aja sih ya, namanya juga mobil tua. Pastinya nanti bakalan ada part-part yang butuh permajaan. Ya misal tadi yang gue bilang tuh extra fan, electrical fan, itu emang sangat penting, sangat berpengaruh, dan part itu tuh butuh permajaan. Jadi kan kita nggak tahu nih sama owner sebelumnya itu ya makainya gimana, ininya gimana. Hanya berikutnya kita yang lanjutin. Nah situ tuh keasikannya mobil klasik cuy. Kita harus nerusin kayak PR-PR orang yang sebelumnya yang kita nggak tahu gimana, udah diapain aja nih mobil, dan kita harus melanjutin. BMW kita juga harus bangunnya tuh pelan-pelan, jangan terburu-buru ya kan. Terus juga buat ngurusin PR-PR nih, itu sih yang bikin apa ya, bikin asik kita main mobil klasik. Kadang budgetnya belum ada ya kan, waktunya ada, tapi kadang waktunya ada, budgetnya belum ada. Ya itulah, kita harus beradu antara dua itu. Cuma ya emang feel buat berkendaranya itu sama Luka itu emang parah sih, gak ada yang nandingin. Bener-bener keren banget mobil-mobil Eropa dan mobil-mobil klasik gini. Deh, jadi kayak gini nih kemungkinan PR-PR yang kedepannya bakalan kita beresin juga, biar ngebawa nih mobil tuh juga makin enak lagi cuy di jalan, gak dak-dikduk lah hati. Itu yang paling utama. Ini yang jauh ini udah kelihatan sih ya dari gua sama dari kemarin ketika ngebengkel, terus kayak itu aja PR-PR-nya. Jadi next kalau ada lagi kita bakalan kasih tahu juga ke teman-teman biar bisa sharing-sharing. Siapa tahu ada teman-teman yang PR tuh sama-sama. Oh iya, sama karet-karet gini nih juga kagak ada nih. Tuh ya kan. Cuma nanti kita bakalan nyari copotannya juga cuy. Deh, mungkin kayak gitu aja di video gue kali ini. Semoga kalian enjoy nih nonton video gue kali ini. Jadi teman-teman bisa tahu juga kondisi dari mobil gue ini gimana. Buat kalian yang mau nyari second, diusahain tuh nyari yang benar-benar fresh ya gitu. Kudu sabar-sabar, jangan buru-buru intinya. Sip deh, mungkin begitu saja video dari gue. Semoga kalian suka, semoga kalian enjoy. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys, dadah.